bersama dengan bunda-bunda yang ada di sini untuk kita melakukan pembelajaran lewat video. Oke, sekalipun masih lewat video, tetapi kita harus tetap semangat. Ya, jadi anak-anak tidak boleh malas-malas di rumah ya. Jadi harus tetap semangat karena hari ini berjumpa lagi dengan bunda-bunda yang ada di sekolah sekalipun masih lewat video. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita akan berdoa dalam bahasa Inggris. Let's pray. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah anak-anak, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita 1 minggu ini. Nah, kira-kira anak-anak sudah bisa menghafalnya? Pasti bisa. Sudah bisa? Iya ya Bunda, pasti anak-anak sudah mulai bisa untuk menghafal ya, karena ini sudah hari keberapa Bunda? Ketiga. Iya, hari ketiga. Kira-kira hari ini sudah hari ketiga. Kira-kira hari apa ya Bunda? Hari Rabu. Wow, hari Rabu. Kemudian besok hari apa? Besok hari Kamis. Iya, besok hari Kamis. Kalau hari ini hari Rabu, besok hari Kamis. Kemudian besok kemarin hari apa Bunda? Kemarin Selasa. Wow, hari Selasa. Kemarinnya lagi Bunda hari apa? Hari Senin. Iya, kemarin lagi hari Senin. Jadi sudah 3 hari kita belajar. Nah, anak-anak, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita 1 minggu ini. Oke, tapi sebelum itu Bunda, kita mau menyanyi dulu ya. Bunda. Oke, anak-anak di rumah pasti sudah siap untuk bernyanyi bersama dengan Bunda di sekolah. Oke? Iya, kira-kira kita menyanyi apa Bunda ya? Kan tema kita minggu ini tentang temanya tentang kendaraan air. Oh, betul sekali Bunda. Jadi pastinya lagunya nanti tentang kendaraan yang ada di air. Oke, coba kira-kira Bunda tahu tidak kita mau menyanyi apa? Lagu apa Bunda? Ayo. Lagu apa ya? Kereta api? Bukan Bunda. Terus lagu apa Bunda? Lagu kapal. Oh, kapal yang berlayar Bunda. Iya, kapal api judulnya ya. Oke. Nah, kita akan nyanyikan sama-sama ya. Tapi kita sepertinya kita ini Bunda ya, kita diktekan dulu ya Bunda. Oke. Sekarang ikuti Bunda ya. Lihatlah sebuah titik. Lihatlah sebuah titik Jauh di tengah laut. jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas. Makin lama makin jelas Bentuk rupanya. bentuk rupanya. Itulah kapal api Itulah kapal api yang sedang berlayar. yang sedang berlayar. Asapnya yang putih Asapnya yang putih mengepul di udara. mengepul di udara. Oke, anak-anak dan bunda-bunda sudah siap bernyanyi? Siap Bunda. Oke, kita sudah siap bernyanyi. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Iya, nah itu lagu kita hari ini. Jadi karena tema kita 1 minggu tentang kendaraan yang ada di air. Nah, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur 23 ayat 1. Oke, dengan suara yang pelan ya. Bisa? Bisa Oke, Bunda. sama-sama kita ucapkan Mazmur 23 ayat
Oke, kita ucapkan Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, satu lagi ya Bunda. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tepuk jadi. Jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Oke, tepuk tangan. Nah, ingat, 1 minggu ini nasihat kita, nasihat Bunda untuk anak-anak semua di rumah harus selalu menjaga kebersihan. Ingat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan ingat selalu jaga kesehatan. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Kita akan masuk dalam materi kita yang pertama. Nah, di sini kita akan kemarin kita sudah belajar tentang kendaraan yang ada di darat. Nah, kira-kira Bunda mau bertanya kembali. Kira-kira siapa yang masih ingat kendaraan yang ada di darat itu apa? Contohnya apa saja? Ada mobil, ada mobil, ada motor, apa? Motor, ada bis, ada bis. Kemudian ada apa lagi ya? ada Ya, sepeda, ada sepeda. Kemudian ada bajai, ada delman. Kemudian ada apa lagi Bunda? Ada sitor. Nah, itu kendaraan yang ada di darat. Nah, kemudian kalau kendaraan yang ada di air, tema kita 1 minggu ini. Ada Oke, anak-anak ingat tidak? Contohnya seperti kapal, kemudian apa lagi? perahu, eh, Kemudian ada rakit, kemudian ada apa lagi? ada kapal selam, Kapal selam, kemudian Speedboat. speedboat, kemudian motorboat, motorboat. Nah, masih banyak lagi ya. Itu adalah kendaraan yang ada di air. Nah, materi kita saat ini yang pertama adalah di sini nanti kita akan membedakan salah satu jenis kendaraan yang ada di udara. Nah, kira-kira contohnya kendaraan yang ada di udara itu seperti apa Bunda? pesawat, Ya, pesawat, kemudian helikopter, apa lagi? apa lagi Bunda ya? Oh, Roket, ya, sekalipun kita belum pelajari Bunda ya, minggu Iya. depan kita akan pelajari. Nah, kemudian ada kendaraan yang ada di darat dan kendaraan yang ada di air. Nah, dalam materi kali ini kita akan juga bermain dan kita juga akan belajar motorik ya Bunda. Nah, nanti kalau Bunda sebutkan kendaraan yang ada di udara, nanti anak-anak melompat tinggi. Ya, ingat ya perintahnya ya. Kalau Bunda sebutkan kendaraan yang ada di udara, anak-anak bagaimana? Lompat tinggi. Pintar sekali. Nah, kemudian kalau Bunda menyebutkan kendaraan yang ada di darat, nanti anak-anak berdiri sambil tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak kalau misalnya Bunda sebutkan kendaraan di darat, anak-anak harus apa? Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan sambil berdiri. Nah, kemudian kalau Bunda sebutkan kendaraan di air, anak-anak harus jongkok. Harus apa? Jongkok. Oke, jongkok. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, sekarang Bunda akan praktekkan. Ya, nanti minta tolong Bunda Seri dengan Bunda Wen ya, yang akan praktekkan. Nanti Bunda akan kasih aba-aba. Oke. Siap ya Bunda? Siap. Sudah
Sudah siap? Siap, Bunda. Oke deh, Bunda Weni dengan Bunda Seri sudah siap. Oke, konsentrasi ya. Motor, perahu, rakit, Jongkok. pesawat, Lompat tinggi. kemudian bis, kemudian kapal selam, Jongkok. helikopter, beca, perahu, Jongkok. motorboat, Jongkok. kemudian kereta api. Oke, tepuk tangan buat semua. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, nanti boleh dilakukan bersama dengan orang tua. Jadi nanti bisa mama yang mengarahkan, kemudian anak-anak yang melakukan ya. Jadi nanti mama bisa yang memberi perintah, misalnya menyebutkan nama kendaraannya. Kemudian nanti anak-anak yang melakukannya boleh bersama dengan kakak atau adik di rumah. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam materi kita yang kedua. Tapi sebelum masuk dalam materi yang kedua, kita mau tepuk fokus dulu, bisa ya? Bisa. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, silakan Bunda Seri. Oke, sekarang kita akan belajar dari buku Smart Plus Science. Jadi, buku Smart Plus Science kita buka halaman 5. Ini ada gambar di bawah. Ini ada gambar, ada angka 5. Nah, coba perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar kapal. Kemudian ada mobil, ada bis, kemudian ada ada sepeda, dan kemudian ada mobil truk ya. Nah, di sini kita akan mewarnai kendaraan yang paling panjang dan kita akan memberikan warna biru. Nah, di sini ada gambar yang paling, kita akan mencari mana gambar yang paling panjang. Kemudian kita akan memberikan warna biru. Nah, di sini ada gambarnya, ada kapal. Ini panjang atau tidak ya? Ini pendek bukan. Kemudian ini mobil panjang atau pendek? Pendek ya, pendek juga. Kemudian ada sepeda. Ini kendaraannya pendek atau panjang? Nah, kalau digambar pendek. Kemudian ada mobil truk. Nah, mobil truk ini panjang atau pendek? Panjang ya, tapi yang kita cari itu yang paling panjang. Nah, mana lebih panjang, mobil truk atau bis? Bis. Berarti kita akan mewarnai bis ini dengan warna biru. Dan yang pendek ini, gambar yang paling pendek ini kita akan lingkari. Bisa? Bisa, Bunda. Oke. Nanti gambarnya ini bisa kita warnai supaya bisa warna lain ya. Kecuali bis ini harus warna biru. Yang lain boleh diwarnai dengan rapi, tapi tidak sama dengan gambar bis. Bisa? Bisa, Bunda. Oke, nah selanjutnya kita akan lanjut ke materi kita yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bunda Yurli. Oke anak-anak, nah sekarang kita akan mendengarkan tentang gelang penginjilan. Kalian masih punya gelang penginjilan? Oke, bagus ya. Nah, di gelang penginjilan ini ada beberapa warna. Kita perhatikan. Ini warna apa? Warna kuning. Kemudian warna apa ini? Pintar sekali, warna hitam. Kemudian warna apa ini? Warna merah, pintar sekali. Dan warna apa ini? Warna putih. Dan yang terakhir ini adalah warna
hijau. Nah, setiap warna ini di gelang penginjilan mempunyai arti masing-masing. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama. Ini adalah warna kuning. Warna kuning ini melambangkan surga. Nah, di surga itu tempatnya indah sekali. Di sana tidak ada lagi orang yang menangis, tidak ada lagi orang yang bersedih, tidak ada lagi orang yang lapar, tidak ada lagi orang yang haus. Nah, di sana itu adanya kebahagiaan. Nah, Bunda mau tanya, kira-kira siapa kalian yang mau masuk surga? Saya. Pasti semuanya mau masuk surga. Tapi ada satu hal yang tidak boleh masuk surga. Apa itu? DOSA. Apa? Dosa. Tadang, warna hitam. Nah, warna hitam ini melambangkan dosa. Hitam itu kegelapan, melambangkan dosa. Nah, kira-kira dosa itu apa ya? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan atau tidak melakukan perintah Tuhan. Contohnya, ada yang mencuri, berbohong, memfitnah, memukul, malas-malasan dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah dosa. Nah, dikatakan di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kalau semuanya orang telah berbuat dosa, berarti tidak ada dong orang yang masuk ke dalam surga. Tetapi karena Allah itu sayang dan mengasihi manusia ciptaannya, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Nah, ini melambangkan merah. Ini melambangkan merah darah Kristus. Nah, di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena kasihnya Allah kepada manusia akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu disiksa, dicambuk, dipaku, ditombak, kemudian disalibkan dan mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan, Tuhan Yesus membayar semua dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kita sudah disucikan. Nah, ini sudah putih. Kita sudah disucikan. Berarti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, kita sudah bisa masuk ke dalam surga. Kita sudah bisa masuk ke dalam surga karena Tuhan telah menebus dosa kita lewat disalibkan. Kemudian kita sudah disucikan. Nah, ketika kita sudah disucikan, berarti kita sudah bisa masuk ke dalam surga. Nah, ketika kita sudah disucikan, kita harus bertumbuh. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin berdoa, melakukan kebaikan untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Nah, olehnya itu
kita harus rajin pergi ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bantu orang tua, kemudian kalau disuruh tidak membantah dan sebagainya ya. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu di tempat bertumbuh. Jadi ini adalah gelang penginjilan. Jadi kalian bisa menceritakan ini kepada orang tua kalian, kepada teman-teman kalian, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu adalah kata Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada yang lain, hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi ceritakan terus gelang penginjilan kepada teman-teman kalian dan orang tua kalian sampai mereka percaya kepada Tuhan Yesus, supaya nantinya kita bisa masuk surga. Jadi ingat, bukan perbuatan kita yang membuat kita masuk surga, tapi yang membuat kita masuk surga adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam surga. Nah, kenapa kita berbuat baik? Nah, perbuatan baik yang kita lakukan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus dosa kita. Nah, itulah cerita tentang gelang penginjilan. Jangan lupa dipraktekkan dan diceritakan kepada teman-teman dan orang tua. Oke anak-anak? Nah, oke, tadi kita sudah mendengar ya cerita tentang gelang penginjilan yang dibawakan oleh Bunda Yurlin. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang keempat, materi yang terakhir. Kita akan belajar dari buku berhitung. Ayo semua ambil bukunya, buku berhitung. Kita buka di halaman berapa ya? Halaman 2. Nah, kita buka di halaman 2. Di sini, wow, kira-kira ini gambar apa ya? Gambar bendera, Bunda. Oh iya, bendera atau apa ya? Oh, ternyata ini gambarnya belum selesai. Iya, nah tugasnya nanti kalian akan menghubungkan atau menghubungkan urutan bilangan. Nah, kita akan mengurutkan dari urutan bilangan dari 1 sampai 5. Nanti kalian urutkan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, jadi nanti kalian akan tarik garisnya dari angka 1. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini Bunda tarik dari angka 1. Nah, ini angka 1 ya. Ya, Bunda. Nah, sesudah angka 1 kira-kira angka berapa? Angka 2. Angka 2. Nah, berarti kita tarik ke angka 2. Angka 2. Angka 2. Nah, sesudah angka 2 angka berapa? Angka 3. Angka 3. Nah, kita tarik lagi garisnya ke angka 3. Miring dah. Nah, wah sudah mulai jadi ya. Kita sambungkan lagi. Sesudah angka 3 angka berapa? 4. Oh, angka 4. Di sini ada angka 4. Kita sambungkan. Kita tarik garisnya. Nah, wow, kira-kira ini sudah mulai selesai ya. Nanti dia jadi gambar apa? Nah, sesudah angka 4 angka berapa? Angka 5. Angka 5. Sekarang kita tarik dari angka 4 ke angka 5. Yeay, jadi wow, kira-kira dia jadi gambar apa? Itu perahu, Bunda. Wow, betul sekali. Jadi gambar perahu. Wow, hebat ya. Hebat, Bunda. Nah, jadi nanti kalian kalau sudah menghubungkan atau mengurutkan lambang bilangannya dari 1 sampai 5,
kalian nanti akan warnai ya. Iya, Kapalnya bisa perahunya bisa diwarnai supaya lebih bagus gambarnya. Bisa? Bisa, Bunda. Oke, nah dan jangan lupa nanti kalau sudah diwarnai, kalau sudah dikerjakan bukunya jangan lupa untuk difoto, kemudian fotonya dikirim ke Bunda. Oke, supaya Bunda bisa lihat pekerjaannya anak-anaknya Bunda di rumah. Bisa ya? Bisa, Bunda. Oke, nah sampai di sini materi kita di hari Rabu. Materi kita sudah selesai, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, apa yang kita biasa ucapkan? Ayat hafalan. Iya, betul sekali. Kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur 23 ayat 1. Oke, bisa ya kita ucapkan sama-sama? Bisa, Bunda. Oke, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, nah jadi itu ayat hafalan kita. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap semangat belajar ya. Iya, Bunda. Ya, tidak boleh malas-malas kalau lagi belajar, oke? Oke. Ya, dan ingat selalu ya kalau selesai belajar langsung ambil gambar dan dikirim ke Bunda. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan berdoa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, demikian pelajaran kita. Ingat selalu nasihatnya Bunda ya. Harus menjaga kebersihan, termasuk kebersihan di kendaraan, baik kita berada di kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Oke, anak-anaknya Bunda di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bunda. Ya, rajin makan makanan yang bergizi, rajin olahraga juga, banyak minum air mineral supaya tetap sehat, tetap kuat untuk bisa belajar bersama dengan Bunda. Oke? Oke, sampai ketemu besok di hari Kamis. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.